Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Gunarso Wibowo SEMM selaku panelis 1. Yang terhormat Bapak Muryadi Solihin SEMM selaku panelis 2. Yang kami hormati teman-teman audien yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi seminar proposal saya yang akan nanti saya gunakan sebagai skripsi penelitian saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Endang Daryanto dengan NIM 205504131 akan mempresentasikan materi terkait seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Etos Kerja, Kepuasan Kerja, dan Keterlibatan Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan dosen pembimbing Ibu Prihatini Budiastuti SEMM. Untuk mengalih profil dari objek penelitian saya yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kebumen di bawah pemerintah Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan perhubungan. Jadi objek yang akan saya teliti adalah petugas penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Untuk pos sendiri yang ada di Sukabumi ini sejumlah 15 pos tersebar dari seluruh di wilayah Kabupaten Kebumen, mulai dari barat ada di pos Jatiroto, kemudian ke timur di pos Patemon, kemudian Panjang Sari, ke timur lagi Klebu Sanggar, Jabres, Sodor, Selang Barat, Selang Timur, Wonosari, Argopeni, Pekunden, Kaliputih, Warisan, Sidomukti, Kejeme, dan Kabegelan, Rembun. Oke. Untuk jumlah pos ada 15. Untuk sistem rekrutmen karyawan adalah memberdayakan daripada masyarakat sekitar. Kemudian sistem kerjanya terbagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan shift malam. Kemudian seluruh pekerjanya itu adalah laki-laki. Mengawali dari latar belakang, yaitu penelitian ini dibatasi dengan komitmen organisasi yang berkelanjutan dengan hasil wawancara saya dengan Kepala Seksi Keselamatan Transportasi dan wawancara dengan petugas penjaga palang pintu kereta api adanya kekhawatiran karyawan kehilangan sesuatu yang diperoleh selama ini seperti gaji, fasilitas, dan lain-lain. Kemudian juga adanya pengakuan status pegawai yang terdaftar di database pegawai honorer Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi, sehingga pegawai honorer ini memiliki peluang diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian daripada etos kerja, fenomenanya adalah karyawan telah menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan aturan, seperti misalnya dalam penggunaan uniform, menggunakan seragam, sepatu, rompi, dan peralatan kerja lainnya. Kemudian terkait kehadiran pada setiap pergantian shift juga
sudah tepat waktu, di mana ketika akan terjadi penggantian shift itu shift yang bekerja selanjutnya itu akan hadir sebelum jam kerja daripada shift yang sesudahnya itu habis. Kemudian komunikasi juga antar rekan kerja yang sangat baik, misalnya komunikasi antar pos menggunakan frekuensi udara radio, kemudian komunikasi juga antar teman-teman di pos juga sudah baik. Kemudian terkait dengan kepuasan kerjanya itu dengan gaji yang sudah sesuai dengan upah minimal kabupaten, adanya fasilitas kerja di pos yang memadai, kemudian adanya asuransi kerja, asuransi kecelakaan kerja, kemudian jarak kerja yang dekat dengan rumah. Karyawan juga merasa puas terkait dengan pekerjaan ini karena karyawan menganggap pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang santai namun juga penuh dengan resiko. Santai artinya ya karyawan hanya buka tutup palang pintu kereta api. Jadi mendapat informasi dari pos sebelumnya, ya kemudian karyawan melakukan penutupan palang pintu di wilayah jalur sebidang pos tersebut dan kembali membukanya. Jadi kalian merasa pekerjaan ini santai namun juga penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian, artinya karyawan tidak boleh lengah dalam menerima informasi dari pos-pos sebelumnya. Kemudian terkait keterlibatan kerjanya juga karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kemudian karyawan juga dituntut untuk menjaga dan merawat sarana prasarana kerja. Dan yang terakhir, karyawan petugas penjaga palang pintu kereta api ini juga dilibatkan dalam kegiatan event-event yang ada di pemerintah Kabupaten Kebumen seperti misalnya posko Lebaran, posko Natal dan Tahun Baru. Jadi karyawan untuk yang off dalam kegiatan penjagaan palang pintu kereta api, kemudian karyawan mendapat perintah baru untuk melakukan seperti yang ada di PPT yaitu posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Ini menjadikan keterlibatan karyawan cukup tinggi di petugas penjaga palang pintu kereta api tersebut. Untuk urusan masalah, yang pertama, apakah etos kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada pegawai penjaga palang pintu kereta api di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen? Yang kedua, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada pegawai penjaga palang pintu kereta api di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen? Dan yang keempat, apakah etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi pada pegawai penjaga palang pintu kereta api di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen? Kemudian batasan masalah penelitian ini diantaranya satu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi pada pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Kemudian subjek penelitian ini adalah pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Variabel penelitian ini dibatasi pada komitmen organisasi berkelanjutan, etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja. Tujuan daripada penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui pengaruh etos kerja terhadap komitmen organisasi pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh simultan etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi pada pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Manfaat dari penelitian ini adalah diantaranya manfaat teoritis, yaitu bagi penelitian memberikan pelajaran dan pengalaman dalam hal melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah komitmen organisasi karyawan yang memiliki variabel etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Kemudian juga bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dapat digunakan menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain. Selanjutnya, manfaat teoritis bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen memberikan informasi mengenai apakah etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Landasan teori yang digunakan adalah dari komitmen organisasi berkelanjutan menurut Allen dan Mayer dalam Syarif dan Syarif tahun 2018, yaitu komitmen organisasi adalah konstruk psikologis sebagai karakteristik hubungan anggota organisasi terhadap organisasinya, serta berimplikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keberadaannya sebagai anggota dalam organisasinya. Kemudian dari etos kerja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Kata etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Menurut Samara tahun 2002. Kemudian menurut Robin 2023, kepuasan kerja adalah sikap umum seorang individu terhadap pekerjaan di mana seorang dengan tingkat kepuasan tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan. Konsep keterlibatan kerja didasari oleh teori motivasi Maslow yang menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan harga dirinya dengan menjadi terlibat dalam pekerjaannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dari variabel komitmen organisasi berkelanjutan menurut Allen dan Mayer tahun 1997 dalam Nurandini tahun 2014, yaitu yang pertama berharap mendapat keuntungan apabila bertahan, kemudian bertahan dalam perusahaan merupakan kebutuhan, pertimbangan keluar organisasi, dan berat meninggalkan organisasi. Dari variabel etos kerja menurut Samara tahun 2002, menghargai waktu, tangguh, dan pantang menyerah, keinginan untuk mandiri, dan penyesuaian. Variabel kepuasan kerja menurut Sudaryo tahun 2018, kemangkiran atau ketidakhadiran, keinginan pindah kerja, kinerja karyawan, rekan kerja, dan kenyamanan kerja pegawai. Kemudian dari variabel keterlibatan kerja, menurut Kanugoro tahun 1982, dalam Septiadi dan kawan-kawan tahun 2017, aktif berpartisipasi menunjukkan pekerjaan adalah yang utama, pekerjaan adalah sesuatu yang penting bagi harga diri, keterlibatan mental dan emosional, motivasi, kontribusi, dan yang terakhir tanggung jawab. Untuk penelitian terdahulu, kami mencantumkan 4, yaitu yang pertama dari Direluha, mahasiswa Nias Raya, Universitas Nias Raya tahun 2023, menghasilkan variabel etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Dan yang kedua dari Dede Kurnia Ilahi pada karyawan PT PLN Persero, distribusi Jawa Timur area Melang, dengan hasil kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Kemudian dari Igede Raka Aryana dan Niwayan Mujiati, Universitas Udayana Bali tahun 2018, dengan hasil keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
komitmen organisasional. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian dari Panensi Ardiani dan Muhammad Fauzan, Universitas Tikubang Semarang tahun 2023, keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Untuk kerangka pikir, etos kerja sebagai X1, kepuasan kerja sebagai X2, keterlibatan kerja sebagai X3, dan komitmen organisasi sebagai Y1. Hipotesis penelitian, hipotesis 1 diduga etos kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hipotesis 2 diduga kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hipotesis 3 diduga keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Dan hipotesis 4 diduga etos kerja, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Objek dan subjek penelitian. Untuk objek penelitian ini adalah variabel etos kerja, kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Subjek penelitian adalah pegawai penjaga palang pintu kereta api, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Untuk instrumen dan alat penelitian ada 3, yaitu kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Data penelitian ada 2, yaitu data primer, di mana data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti seperti Siagian dan Sugiarto tahun 2006. Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpulan data primer atau pihak lain. Untuk populasi dan sampel penelitian, dalam penelitian ini adalah populasi adalah pegawai penjaga palang pintu kereta api Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan sebanyak 74 orang, dan sampel juga kami gunakan semua. Kemudian teknik analisis, teknis deskriptif menurut Ruslan dalam Maifah 2018, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu. Analisis statistika. Analisis statistika adalah suatu analisis data yang diperoleh dari daftar pernyataan dari kuesioner yang telah disebarkan ke responden dan telah diolah dalam bentuk angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik. Hasil dari perhitungan dari skor dan nilai tersebut kemudian dianalisis yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 25 for Windows. Berikut adalah pernyataan kuesioner dalam komitmen organisasi berkelanjutan, etos kerja, kemudian kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya aku kan mas, aku